Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat pagi hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saat ini sama-sama mari kita buka di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini saya akan membawakan suatu tema bagi kita saat pagi hari ini yang berbicara tentang iman adalah kunci untuk membuka segala berkat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di dalam ayat yang telah kita baca ini adalah suatu kisah yang dimana seorang anak yang telah dirasuki oleh roh mulai dari sejak lahirnya. Namun mereka tidak pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat ini kalau kita boleh baca keseluruhannya, kalau kita boleh membaca, kita akan melihat dan memperhatikan kalau mereka selalu mencari Tuhan, selalu membawa anaknya ini untuk berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka percaya Tuhan sanggup untuk menolong hidup mereka, terlebih anak mereka ini. Makanya firman Tuhan bilang di dalam ayat 23 ini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang saya garis bawahi di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kehidupan kita sebagai orang percaya, adakah yang mustahil bagi kehidupan kita ketika kita benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Sebab tema yang saya bawakan adalah iman adalah kunci untuk membuka segala berkat Tuhan. Amin. Kalau kita boleh melihat di dalam Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita lompat ke ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ini adalah suatu kisah yang dimana seorang perwira ini mempunyai iman yang sangat besar kepada Tuhan. Kenapa? Kalau boleh kita baca di dalam ayat yang tadi, di sini berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kita garis bawahi kata selanjutnya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini adalah suatu iman yang dikeluarkan oleh seorang perwira ketika dia bertemu dengan Yesus. Kenapa dia bisa percaya kepada Yesus? Padahal baru pertama kali bertemu. Karena sebelumnya dia telah mendengar banyak hal yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dari pendengarannya dia aja akan orang-orang, dia sudah mempunyai iman kepada Yesus. Makanya ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah langsung percaya. Dia mempunyai iman bahwa segala permasalahannya akan dapat disembuhkan, akan dapat ditolong oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, lanjut. Kalau ini berbicara tentang perwira, ada satu kisah lagi yang dimana seorang perempuan ini sudah 12 tahun dia mengalami sakit penyakit. Kita buka sama-sama di dalam Markus 5 ayat yang ke-28 sampai 29. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 sampai 29, firman Tuhan berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29, ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini juga adalah suatu kisah yang dimana seorang perempuan ini selama 12 tahun dia mengalami sakit penyakit, yaitu sakit pendarahan. Yang dimana dia sudah banyak mengeluarkan uangnya, banyak berjeri lelah untuk supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Namun ketika dia mendengar bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan kehidupannya, dia juga mempunyai iman yang sangat besar. Makanya firman Tuhan bilang di sini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita hari-hari ini masih mempunyai iman di dalam kehidupan kita kepada Tuhan kita? Ini yang menjadi perenungan kita bagi kita saat hari ini. Adakah kita memiliki iman di dalam pengenalan kita akan Tuhan selama kehidupan kita ini? Mari kita renungkan dan mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, kembali ke tema tadi, iman adalah kunci untuk membuka segala berkat Tuhan. Jadi ketika kita ingin berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita, mari kita mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang besar kepada Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.